Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ya ahbaballah wa ahbaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bisa melangsungkan dan juga melanjutkan rutinitas kita, aktivitas kita seperti biasanya pada pekan-pekan yang sebelumnya, pekan-pekan kemarin, yaitu mengkaji ilmu nahwu, seluk-beluk dan konsep di dalamnya, apalagi yang berkaitan seperti i'rab, kata, dan lain sebagainya dari kitab ini, kitab yang berjudul Kaifa Tutskinu An-Nahwa. Bagaimana cara engkau itu bisa mutkin menguasai ilmu nahwu. Karya dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Tak lupa tentunya salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita telah sampai pada pembahasan terakhir dari ilmu nahwu di kebanyakan kitab, yakni At-Tawabi. Namun di dalam kitab ini, Fasal Sabi ini bukanlah pembahasan terakhir ya. Jadi nanti ada pembahasan terakhir di dalam kitab ini terkait uslub, tentu setelah fasal yang ketujuh ini. Nah, sekarang kita akan bahas fasal yang ketujuh tentang At-Tawabi. Apa itu at-tawabi'? Di sini ada ya. Tawabi' adalah tatba'u ma qablaha fil i'rab. Setiap kata yang nantinya mengikuti kata sebelumnya dalam i'rabnya. Jadi kata sebelumnya itu i'rabnya apa? Maka itulah i'rab kata setelahnya yang tergolong sebagai tawabi. Nah, tawabi itu ada empat dan empat kata inilah yang akan tergolong sebagai tawabi kedudukan ya. Nah, al-mabhasul awal pembahasan yang pertama adalah tentang na'at. Na'at itu adalah kata sifat. Nah, definisinya adalah tabi'un. Dia adalah tabi, isim atau kata yang mengikuti yuzkaru ba'dal man'ut. Disebutkan setelah man'ut. Man'ut kata yang disifatinya. Li bayani sifatin fihi untuk menjelaskan sifat pada man'ut tersebut. Al-mabhathu ats-tsani yang kedua adalah al-badalu. Apa itu badal? Badal tabi'un maksudun yaitu tabi' kata yang mengikuti kemudian tujuannya apa yang dimaksudkan dengan hukum ya bil hukmi duna wasithah tanpa adanya perantara ya pengganti yang menggantikan nanti dia ada pembagiannya lagi nih badal. Al-mabhathu as-salisu pembahasan ketiga adalah at-taukid. Nah, tabi'un lil ismi alladhi dia adalah tabi' kepada isim yang qablahu sebelumnya yang ada sebelumnya. Wa yuzkaru dan tentunya disebutkan taukid ini fungsinya untuk apa dalam kalimat li taqwiyatihi untuk menguatkan isim sebelumnya. Makanya isim sebelumnya nanti itu disebut muakkad yakni yang dikuatkan artinya. Wa ta'kid hukmihi dan juga untuk menguatkan hukumnya. Dan yang keempat dari tawabi adalah al-atfu. Atof ini adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya, namun bedanya dari tiga tawabi yang sudah kita sebutkan tadi, semisal na'at, badal, taukid, atof ini dia diperantarai oleh huruf. Maka di sini kita dapati redaksi ya tawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atof. Adanya huruf dari huruf-huruf atof yang nantinya memperantarai
begitu. Bainahu wa baina matsbu. Antara si tabi ini ya tabi isim yang diatofkan ya matsbu berarti yang diikut, nah yang diikuti, nah yang sebelumnya. Kita masuk terlebih dahulu dari pembahasan yang pertama tentang naat. An-na'tu as-sifah begitu ya. Huwa tabi'un yudhkaru ba'dal matbu'i li bayani sifatin fihi untuk menjelaskan sifat atau tabi'un yuwaddihu sifatan min sifati matbu'ihi. Ini juga definisi untuk na'at. Ya intinya dia adalah tabi yang menjelaskan sifat dari sifat-sifat matbu'nya. Nah, tentunya harus ada kesamaan antara si na'at dengan man'ut. Kesamaannya dari berapa sisi? Dari 4 sisi. Ya, dari ma'rifat nakirohnya ini pertama. Kemudian yang kedua dari jenis muzakkar muannas. Yang ketiga dari apa lagi? Dari i'rab. Dan yang keempat dari apa? Dari adatnya. Mufrad, musanna, jamaknya. Gitu ya. Kita lihat di sini. Contohnya hadara at-talibu al-mutafawwiqu. Lihatlah al-mutawafiqu di sini. Al-mutawafiqu dibaca domah. Sama dengan talib di sini dibaca domah. Kemudian al-mutawafiqu dengan at-talib sama-sama ma'rifat. Dan sama-sama muzakkar, tidak ada yang tak marbutoh di akhir. Kalau kita lihat dari segi adat pun juga at-talib mufrad, al-mutawafiqu pun mufrad. Maka langsung bisa kita hukumi si al-mutawafiqu di sini, al-mutafawiqu di sini sebagai apa? Na'at. Ya, na'at. Ma'rifat plus ma'rifat. Kalau yang nakirah begini modelannya, hadhara talibun mutafawwiqun. Nah, kita lihat nih ya, i'rabnya. Nah, ya. Berarti kalau dari contoh yang tadi, hadara at-talibu al-mutafawwiku, apa ya. Hadara at-talibu al-mutafawwiku bukan al-mutawaf tapi mutafaw. Al-mutafawwikunya di sini sebagai naat. Naat untuk talib dan talib pun menjadi man'ut untuk al-mutafawwiku. Ya. Al-man'utu sama dengan al-mausuf ya. Jadi kata lain dari na'at itu sifat dan kata lain dari man'ut itu mausuf. Jadi sifat mausuf, na'at man'ut. Nah, sah-sah saja kalimat atau ungkapan demikian. Untuk man'ut sendiri atau mausuf itu dia yu'rabu hazaba mauqi'ihi fil jumlah. Tentunya dia di-i'rab sesuai dengan kedudukannya dia di dalam kalimat. At-talibu ini dia di-i'rab sebagai apa? Selain dia man'ut untuk al-mutafawwiku di sini, dia di-i'rab sebagai fa'ilnya hadara. Oleh sebab itulah dia didomah karena i'rabnya rofa. Maka yang namanya al-mutafawwiku dia kan sebagai na'at, ya ikut aja. I'rabnya apa? I'rab dari kata sebelumnya apa? Maka di sini an-na'tu yang bisa juga kita sapa dengan sifat as-sifah tatsba'u al-man'uta fil i'rab. Dia ikut man'ut dalam i'rab. Contoh lain lagi, hadara Muhammadun al-mujtahidu. Al-mujtahidu kenapa dia dima'rifatkan? Karena mengikuti Muhammad yang notabene-nya Muhammad adalah ma'rifat sebab dia isim alam. Namun al-mujtahidu ma'rifat dengan caranya sendiri, yaitu dengan menempelkan al di awalnya. Muhammadun dia didomah karena i'rab rofa berkedudukan sebagai fa'ilun, nih i'rabnya fa'ilun marfu'un, fa'il yang dirofa. Man'ut juga untuk si al-mujtahidu. Al-mujtahidu hanya tinggal ngikutin saja sama-sama didomah. Na'tun marfu'un i'rabnya. Berikut lagi, qabaltu Muhammadan al-mujtahida. Ini ketika nasab ya, karena ditandai fathah. Muhammadan maf'ulun mansubun ya dia maf'ul dari qabaltu, man'ut juga untuk al-mujtahidah. Al-mujtahidah kita katakan di sini na'tun mansubun. Lalu bagaimana dengan keadaannya yang majrur? Ini contohnya salamtu ala Muhammadin al-mujtahidi. Al-mujtahidi dia di kasrah akhirnya karena mengikuti Muhammadin yang di kasrah. Apa sebab Muhammadin itu di kasrah? Karena i'rabnya jar. Letaknya setelah huruf jar ala. Maka kita katakan i'rab Muhammad di sini adalah ismun majrurun dan dia man'ut untuk al-mujtahidi. Al-mujtahidi kita katakan i'rabnya na'tun majrurun li Muhammadin. Nah, yutabiku an-na'tu al-man'uta. Nah, na'at harus sama
dengan man'ut fi arba'ati asya pada empat sisi ini. Yang pertama adalah i'rabnya. Oke. Baik itu rafa, nasab atau jer. Jazam nggak masuk ya. Nah, begitu. Jazam itu untuk fi'il. Nih kita sedang bahas na'at. Kalau bahas atof oke lah kita ada fi'il di situ nanti. Tapi kalau na'at berlakunya hanya pada isim saja. Nah, ya hadhara Muhammadun al-Mujtahidu ini kan ikut ke dalam i'rab rafa. Tuh, buktinya di domah. Yang contoh kedua qabaltu Muhammadan al-Mujtahida i'rab nasab fathah. Salamtu ala Muhammadin al-Mujtahidi i'rab jir. Yang kedua al-adad. Nah, ini sisi yang kedua harus sama naat man'ut adad baik mufrad, tasniyah atau musannanya kan atau juga jama'. Nah, ini yang mufrad-mufrad nih. Darrasalana muallimun karimun. Nah, ya. Seorang guru yang mulia telah mengajari atau mengajarkan kami darrasalana mufrad-mufrad. Untuk yang musanna raaitu rajulaini karimaini. Nah, nakirah-nakirah juga kan? Sana-sana. Salamtu ala rijali al-aghniyai. Nah, ini jamak-jamak. Al-aghniya jamak karena mengikuti ar-rijal yang jamak. Ar-rijal man'ut ya, al-aghniya na'am. Sisi yang ketiga adalah an-nau. Nau di sini jenisnya, gendernya begitu. Tazkir dan ta'nis ya, muzakkar atau muannasnya. Untuk yang muzakkar lihat terlebih dahulu. At-talibu al-mujtahidu najihun. Namanya siswa yang bersungguh-sungguh itu lulus, sukses, berhasil. Ini mubtada khobar. At-talibu sebagai mubtada'nya kan? Nah, mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih wa huwa man'ut dan dia juga man'ut juga bagi siapa? Bagi al-mujtahidu. Nah, al-mujtahidu i'rabnya na'tun marfu'un ya kan? Wa alamatu rafihi dia na'at untuk siapa? Li talib. Nah, zakar muzakkar. At-talibatu al-mujtahidatu najihatun. Nah, ya, najihatun. Nah, ini al-mujtahidu ikut dengan at-talibah sisi jenisnya. Yang keempat, yang terakhir adalah ta'rif atau tankir, yakni ma'rifat atau nakirah. Ya. Salamtu ala talibin mujtahidin. Nah, ini untuk nakirah. Salamtu ala talibi al-mujtahidi untuk yang ma'rifat. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara ayat 38, "Fajumi'a as-saharatu limiqati yaumin ma'lumin." Kita lihat yaumin ma'lumin dia nakirah sama dengan ma'lum. Oke. Mufrad mufrad iya. Kemudian muzakkar. I'rabnya juga majrur. Ya, gitu. Nah, ini i'rab. Nah, ya dari sisi jumlah adat ya mufrad. Kemudian dari sisi jenisnya, nau'nya, muzakkar. Dari sisi ma'rifat nakirahnya, dia nakirah. Nah, sama semua ya. Naatnya juga tuh. Sama dalam empat sisi. Dan bisa langsung kita hukumi dia sebagai apa? Naat. Dan naat di sini dia punya dua pembagian. Ada naat yang namanya hakiki dan ada naat yang namanya sababi. Apa itu naat hakiki? Ya, naat hakiki itu adalah contoh-contoh yang tadi kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke definisi naat hakiki lah. Naat hakiki itu adalah ma dalla ala sifatin fi nafsin matbu'ihi atau fi nafsi matbu'ihi. Apa yang menunjukkan atas sifat pada matbu'nya atau yang diikutinya yang sama ya yang sama dengan matbu'nya intinya yang diikutinya. Inilah nanti letak perbedaan dengan as-sababi. Contohnya salam tu ala talibi al-mujtahidi. Al-mujtahidi ini ya dia adalah sifat yang menunjukkan atas at-talib di sini. Jadi at-talib ya itu dia sebagai matsbu dari al-mujtahidi yang diikuti. Nah, sedangkan naat ini kenapa angka 3 pula harus angka 2 nih.
Kesana cetak lagi ya buku ini. As-sababi. Naat sababi itu definisinya adalah yadullu ala sifatin yang menunjukkan atas sifat pada isim tapi yang datang setelahnya ya, tapi yang datang setelahnya. Dan isim yang datang setelah si naat itu harus memiliki alaqah, yakni ikatan atau satu hubungan dengan man'ut. Nah, berarti isim yang setelahnya itu bukanlah man'utnya. Man'utnya tetap sebelum naat. Contohnya beginilah. Ja'a thalibun mujtahidun akhuhu. Ah, ya. Mujtahid ini dia adalah sifat untuk siapa? Aku. Namanya sifat untuk aku. Namanya sifat untuk aku. Lalu man'utnya mana? Man'utnya talib. Antara aku dan talib harus ada kaitan. Mana kaitannya? Domir hu yang ada di sini. Jadi harus selalu ada domir yang mengikat isim setelah naat dan domir tersebut kembalinya kepada man'ut alias isim sebelum naat itu. Ini untuk naat sababi. Telah datang siswa yang saudara laki-lakinya itu mujtahidun, sungguh-sungguh. Gitu. Berarti siapa yang bersungguh-sungguh di sini? Apakah si Thalib? Bukan, tapi saudaranya si Thalib. Inilah definisi dari na'at sababi. Mujtahidun na'at sababinya, na'at sebab. Kenapa? Li'annahu dalla ala sifatin fismi akhu. Karena dia menunjukkan atas sifat pada isim akhu. Lahu irtibat. Akhu ini punya ikatan dengan man'ut sebab ada domir yang kembali kepada Thalib dan itu harus ada wajib. Di dalam ayat Al-Quran qala ta'ala alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati az-zalimi ahluha. Nah, tuh. Az-zalimi kenapa dari kasrah? Ikut kepada al-qaryah. Nah, kemudian jenisnya kenapa nggak ikut az-zalimah sebagaimana qaryah yang muannas? Tidak. Jenisnya ikut isim setelahnya. Begitu. Dan di isim setelahnya itu harus ada domir yang sejenis kembali kepada apa? Isim sebelum az-zalim. Karena Qaryah mu'annas maka domir yang nempel pada ahluha di sini ha harus mu'annas mufrad juga. Karena kan kembalinya ke al-qaryah. Gitu ya. Az-zalimi na'tun sababi li'annahu dala ala sifatin fismi ahluha lahu irtibatun bil man'uti al-qaryah. Wa minal wadih. Ya, wa minal wadihi. Dan di antara hal yang menjelaskan wadihi bukan wadihu kan terletak setelah huruf jarmin. Wa minal wadihi anna na'ta as-sababi ya bahwasanya na'at sababi ini dia mensifati isim yang ada setelahnya. Al-muttasilu bihi domirun dan harus bersambung dengannya itu domir yang kembali ya'udu alal man'ud yang kembali kepada man'ud. Ahkamun na'ti as-sababi. Nah, ini hukum na'at sababi. Hukum na'at sababi yang pertama mufrad daiman. Dia selalu mufrad. Kemudian yang kedua yatba'u ma qablahu. Dia mengikuti apa yang sebelumnya. Tapi dari sisi apanya? Fil i'rabi wa ta'rif wa tankir. Ya. Fil i'rabi wa ta'rif awi tankir. Jadi i'rabnya ikut kepada isim sebelumnya. Dan ma'rifat nakirahnya pun juga ikut kepada isim sebelumnya. Maka kalau kita lihat di sini kan Al-Qaryah Az-Zalimi.
Sama-sama di kasroh, itu bagian dari i'rab. Az-zalimi, al-qaryah sama. Sama-sama ma'rifat kan? Nah, sama. Tapi kalau dari segi jenisnya enggak nih. Nah, yang ketiga, yatsba'u ma bada'u dan mengikuti isim setelahnya. Nah, inilah yang disebut dengan al-ismu al-muta'alliqu bil man'ut. Isim nanti yang terikat dengan man'ut. Nah, itu ya ikutnya finnau pada jenisnya. Makanya az-zalimi bukan az-zalimah karena jenisnya ini ikut kepada ahluha yang juga muzakkar. Ya. Hmm. Yang keempat, al-ismu lazi ba'dahu marfu'un. Nah, isim yang terletak setelahnya itu dirofa. Lah, loh, disinilah pembahasannya. Mantap nih bukunya ya. Sebagai apa tuh? Ala annahu fa'ilun au naibu fa'ilin. Tentu dia sebagai fa'il atau sebagai pengganti fa'il. Wa yatasilu bidomirin dan harus bersambung dia dengan domir, domir yang nantinya ya'udu alal man'ut. Kembali kepada man'ut. Makanya domir yang kembali kepada man'ut harus disesuaikan jenisnya dengan man'ut tersebut. Ahluha, ya, ahluha. Kalau nanti berbicara dia fa'il untuk siapa? Fa'il untuk siapa? Ahluha untuk zolim. Lah, zolim kan isim. Iya, isim yang beramal amalan fi'il. Gitu ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Fatir ayat 12. Hada azbun furatun sabighun syarabuhu. Sabighun sama-sama nakirah dengan furatun. Sama-sama domah menandakan irobnya sama yakni sama-sama rofa. Nah kan ya, ini ikut yang kepada sebelumnya. Kemudian sabighun ikut kepada yang setelahnya. Dari segi apa? Jenis sama-sama muzakkar begitu. Oke. Ya. Dan di syarabuhu itu harus ada domir yang kembali kepada furat. Dan ini adalah domir hak di sini ya. Ini perinciannya di bawah di tabel. Syarabuhu, syarabu itu dia sebagai fa'il bagi isim fa'il saigun ini. Ya. Nah. I'rab isim yang terletak setelah naat sababi. Mana nih? Ya, yu'rabu fa'ilan. Dia di'rab sebagai fa'il. Makanya dikatakan tadi hukumnya apa? Selalu mar marfu. Tuh, al ismu lazi ba'dahu marfu'un. Ya, harus diingat-ingat nih. Ya, al ismu lazi ba'dahu marfu'un. Isim yang terletak setelah naat sabab itu selalu rafa'. Kenapa? Karena kedudukannya dia sebagai fa'il atau naibu fa'il. Kalau dia sebagai fa'il berarti sighah atau bentuk naat sababinya adalah isim fa'il. Gitu ya. Karena isim fa'il itu beramal amalan fi'il ma'lum. Kalau beramal amalan fi'il ma'lum, ya berarti harus ada isim yang nantinya berkedudukan sebagai fa'ilnya dia. Lihat di sini hadara rajulun alimun abuhu siapa yang alim? Apakah rajul atau bapaknya si rajul? Bapaknya si rajul. Begitu. Paham ya. Karena dia naat sebab gitu. Yang nantinya isim yang terletak setelahnya itu muta'alik dengan si rajul. Rajulnya tetap man'ut. Nah, abuhu, lafal abu, kita irab dia adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Ya kan? Niabatan anid dhamma li'annahu minal asma'il khamsati wal ha'u wa huwa mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarid bil idhafah atau mudhafun ilaih. Fa'il untuk siapa abuhu? Fa'il untuk alimun. As-sifatul musyabbahah. Nah, ya. Sifatul musyabbahah. Lihat. Hadara ar-rajulu karimatu ummuhu. Al-karimatu. Nah, ya. Jenisnya ikut kepada ummu. Ya. Jenisnya ikut kepada ummu. Maka sama-sama muannas tuh al-karimatu. Ummuhu sebagai fa'il marfu untuk si al-karimah di sini. Yang kedua,
yu'rabu naiban anil fa'il. Kapan dia diirab sebagai naibul fa'il? Isim yang terletak setelah na'at sababi. Kalau na'at sababinya itu sighahnya adalah isim maf'ul. Gitu. Contoh di sini ja'a rajulun madrubun. Ya, akhuhu. Madrubun kan sighahnya isim maf'ul. Tapi selain isim maf'ul bisa nggak isim yang terletak setelahnya menjadi naibul fa'il? Bisa. Kalau isimnya isim yang dinisbatkan. Isman mansuban pakai sin bukan shot. Nah ini ismun ismu mansubin. Ja'ar rajulu bukan rajulun ja'ar rajulu al misriyu. Nah, ini isim nisbah nisbat kepada negeri laki-laki Mesir. Abuhu tapi yang Mesir siapa? Bapaknya. Ya. Maka abuhu dirob sebagai naibu fa'ilin marfu. Naibul fa'il untuk al misri. Yang qasimun na'atu bi'atibari lafzi. Naat itu terbagi dari segi lafalnya. Yang pertama kepada naat yang mufrad. Contohnya di sini ayyuha ada ayyatuha. Ya, plus ismun mushtaqun mu'arraf. Ada isim mushtaq yang dima'rifatkan dengan al dan dialah naat marfu. Contoh ya ayyatuhat tolibat. Nah, ya, tolibat. Naat marfu kepada ayyatu. Ya ayyuhar rasul. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu itu kan dihukumi muannas majazi yang maknawi. Maka lafalnya ayatu bukan ayyuha. Ya, itulah yang disebut dengan naat mufrad juga. Berikutnya yang kedua yang masih tergolong naat mufrad itu adalah isim plus laqab. Contoh hadara Umarul Khalifah. Sama mufrad khalifah. Nah, khalifah di sini ya memang bentukannya seperti itu dengan tak marbutoh, jangan sampai dihilangkan karena sebab dia mensifati muzakkar enggak begitu juga. Yang ketiga adalah al-adadani wahid dan isnan, dua angka ini. Wahid sama isnan. Dan ya, isnan ini kan ketika apa? Ketika nasab ya. Isnain ya, mulhaq begitu. Maka i'rabnya tuh isnain na'atun mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u ya li'annahu mulhaqun bil musanna. Wahidun ya, na'tun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah. Ini kenapa langsung lima? Yang keempat dulu ya. Idza waqa'at kalimatu ibn ya. Kalau terletak kata ibn baina alamaini. Ah, antara dua alam, maka dia diirab sebagai apa? Na'at wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya mudhafun ilaihi jadi mudhaf ilaihi. Contoh gini. Hadara Muhammadun ibnu Zaidin. Ibnu di sini dia di domah di Rob sebagai apa? Naat untuk Muhammad. Walaupun ada juga yang mengatakan ibnu bukanlah naat untuk Muhammad, tapi bisa juga dikatakan badal untuk Muhammad. Gitu ya. Nah, jelas kalau isim yang terletak setelah lafal ibnu itu menjadi mudhaf ilaih. Gitu ya. Nah, ini contoh di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Ini yang kelima berarti. Yang kelima adalah isim ma'rifat plus isim mausul. Itu susunan naat juga tuh. Ya, jadi kalau ada isim mausul sebelumnya isim ma'rifat ya udah itu jadi naat.
Al-fatatul lati najahat. Perempuan yang sukses yang berhasil. Awalam yarau anna Allah alladhi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin na'tun. Allah ismul jalal ismu in ya ismu anna ya kan mansubun wa alamatun nasbiyya al-fathah. Yang keenam ma'rifat plus isim isyarah. Nah, ini juga nih. Ya, syakartu. Kalau yang begini kasusnya ya. Nah, syakartu atau libahaza. Saya berterima kasih kepada siswa yang ini. Begitu. Siswa yang ini. Atau ini siswa. Nah, ya. Siswa. Siswa yang ini. Begitu. Kalau badal itu kan dibalik. Kalau badal itu hazat toliba. Syakartu hazat toliba. Syakartu hazat toliba. Itu beda. Baru tuh badal tuh atau libanya untuk si hazat. Syakartu hazat toliba. Nah, artinya saya berterima kasih kepada siswa ini. Tapi kalau kayak gini, susunan syakartu atau libahaza, saya berterima kasih kepada siswa yang ini. Hazanya kita terjemahkan ada yangnya tuh, karena dia naat. Beda ya. Beda atau libahaza sama haza toliba. Contoh lain lagi. Yang ketujuh, perangkat atau huruf nida. Kemudian setelahnya ada isim isyarah dan setelahnya ada isim ma'rifat dengan al. Itu jadi naat. Nah, dia hazat qalibu. Ya. Nah, kalau yang kayak gini kan bisa juga jadi badal ya. Bisa juga jadi badal nih atau ribunya. Jadi badalnya si hazat. Sanian yang kedua adalah naat jumlah. Ini naat jumlah. Aku dikit lagi. Naat jumlah berarti ada jumlah-jumlah itu. Nah, dia menjadi naat. Kan? Wa yanqasimu an-na'tu al-jumlatu ila oke. Naat jumlah ini nanti terbagi kepada naat jumlah ismiyah dan naat jumlah fi'liyah. Untuk naat jumlah ismiyah, zara'tu syajaratan nau'uha jamilun. Intinya apa? Setiap kalimat atau jumlah yang terletak setelah isim nakirah. Ya, setelah isim apa? Setelah isim nakirah. Maka dia nantinya jumlah tersebut menjadi naat. Menjadi apa? Naat. Oke, contohnya tuh nakirah tuh. Syajaratan. Nah, untuk jumlah ismiyah, nau'uha jamilun kan dia jumlah ismiyah tuh nau'nya adalah mubtada, jamilunnya khobar. Tapi rangkaian mubtada khobar nau'uha jamilun dia sebagai naat untuk sajarah. Berarti nanti fi mahalli dia nanti fi mahalli apa? Hmm? Sajaratan fi mahalli nasbin begitu. Mahalnya ngikut kepada i'rab si sajarah. Atau fi mahalli nasbin sebagai naatun. Untuk jumlah fi'liyah pun juga demikian. Ja'a rajulun yadhaku, yadhaku kan ini jumlah fi'liyah karena ada fa'il di dalamnya domir mustatir huwa yang kembali kepada rajul gitu. Nah, sebentar dulu. Iya. Nah, ya. Rajulnya dia adalah fa'il untuk ja'a.
Ini jumlah tersendiri nih. Ja'a rajul jumlah tersendiri, yadhaku juga jumlah tersendiri. Tapi yadhaku jumlah tersendirinya di sini dia sebagai naat untuk rajul karena terletak setelah rajul yang notabene-nya dia nakirah tuh bentukannya. Maka nanti fi mahalli apa dia? Yadhaku di sini. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in. Na'tun li rajul sebagai naat untuk rajul. Syurutun na'til jumlah. Syarat na'at jumlah yang pertama labudda ayyakunal man'ut tu nakiratan. Harus man'utnya itu nakirah. Makanya contohnya tadi kan nakirah tuh. Baik rajulun di contoh yang kedua maupun yang pertama adalah syajaratan nakirah. Yang kedua an-na'tul jumlah tu yatsba'ul man'ut mahallan. Nah, na'at jumlah itu mengikuti man'utnya dari segi mahal. Makanya nanti fi mahali fi mahali fi mahali. Yang ketiga antastamila ala domir. Nah, harus mencakup atas domir yang nantinya kembali kepada man'ut. Gak boleh beda. Contoh di sini. Ja'a rojulun tathaku. Ah, nggak boleh. Tathaku karena fa'ilah mu'annas. Nanti si mu'annas itu kembalinya kemana? Karena di sini rojul laki-laki. Bersama ya. Jenisnya tadi. Kemudian yang keempat antakuna jumlatun na'ti khobariyatan la insaiyah. Nah, harus dia berubah jumlah khobariyah tuh. Namanya bukan insya'iyah. Salisan yang ketiga adalah an-na'tu sibul jumlah. Bisa juga na'at itu adalah sibul jumlah baik itu zaraf, nam, atau jar atau jar majrur. Nam, ya. Untuk zaraf ya. Waqafa usfurun fauqa syajarah. Sama, ini juga terletak setelah isim nakirah. Kalau sibul jumlah itu terletak setelah isim nakirah, maka dia nanti di-i'rab sebagai na'at. Maka di sini syarat untuk sibul jumlah sebagai naat itu ayyakunal man'utu nakirah sama ya, seperti naat jumlah. Yang kedua, naatnya harus yuafiku al man'uta fil i'rabi mahalan. Nah, ya. Kemudian yang ketiga la yahtaju ila rabit, nggak butuh kepada robit. Beda kalau yang jumlah itu ada robit tuh. Domir yang kembali kepadanya itu robit. Ta'addudun na'at liman'ut liman'utin wahidin. Nah, naat itu terkadang bisa berbilang kepada man'utnya yang satu. Contoh, al-muallimu, al-mukhlisu, al-aminu, qadirun. Nah, ya. Al-muallim man'utnya, al-mukhlis itu naat yang pertama untuk muallim, al-amin naat yang kedua untuk muallim. Nah gitu. Qadirun enggak? Qadirunnya khobar. Karena dia nakirah. Karena naat kan harus sama. Qala ta'ala dalam Al-Quran juga ada, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Nah, ya. Nih, mukminun naat yang pertama untuk rajul min ali, nah ya. Itu naat yang kedua untuk rajul. Gitu. Berupa sibul jumlah nih jar majrur. Iya dong, karena sebelumnya kan nakirah. Nah, ini adalah ringkasan dari pembahasan naat kita pagi hari ini. Selesai pembahasan naat dengan seluk-beluknya, konsep-konsep rincinya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pembahasan yang kedua yakni tentang taukid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa iya.